Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Mauludi Sobri dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bogor. Pada sesi ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman yang membahas tentang sejarah Java, membuat flowchart, support, dan sejarah algoritma dan pemrograman komputer. Baik, kita akan mulai praktikumnya. Terima kasih. Oke, baik, kita akan mulai di tugas satu ini. Nah, ini soalnya yaitu buat rangkuman yang bahan dan materinya di internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word. Lalu yang kedua adalah sejarah Java dan pengembangannya sampai saat ini. Dan sebutkan minimal 2 software yang dibuat dalam bahasa pemrograman Java. Dan yang kedua ini soalnya cukup panjang juga karena kita akan membuat flowchart dan pseudocode. Yang dimana soalnya ini adalah pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, golongan A, B, C, dengan gaji yang berbeda ya. Nah, jika karyawan tersebut lembur, mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lembur 1 jam, maka 30%. Jika lembur 2 jam, maka 32% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur 3 jam, maka lemburnya 34% dari gaji pokok. Seterusnya 4 jam, maka 36. Dan lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38%. Nah, kita akan membuat flowchart-nya. Lalu kita beralih ke nomor 1. Kita akan mendefinisikan yang dimaksud dengan algoritma dan dunia pemrograman komputer. Algoritma berasal dari kata Khwarizmi yang terdapat di buku Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yaitu dia adalah seorang ahli matematika dari Persia dengan judul bukunya Al-Jabar wa Muqabalah. Di sini definisinya adalah susunan langkah sebagai penyelesaian suatu masalah secara sistematika dan logis. Secara umum, algoritma terdiri dari sekuensial dan branching, dan yang terakhir adalah looping, perulangan. Jika algoritma sekuensial ini adalah melakukan aksi-aksi atau langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisan. Misalkan algoritma ini memiliki 4 baris, yaitu T1, T2, T3, dan 4. Maka semua aksi dilakukan secara berurutan, dimulai dari T1 hingga T4. Lalu ada algoritma percabangan, branching, yaitu dia mengerjakan suatu aksi dalam kondisi tertentu dan akan dikerjakan pada kondisi yang tertentu itu setelah dipenuhi. Lalu yang kedua adalah algoritma perulangan yang terakhir. Seperti kegiatan sehari-hari, yaitu melakukan kegiatan secara berulang-ulang. Misalkan pada manusia yaitu makan, berjalan, naik tangga, dan lain-lain. Begitu juga dengan sistem komputer. Bedanya sistem komputer ini tidak akan pernah mengenal istilah lelah atau bosan kita melakukan uh, perulangan tersebut ya, beda dengan manusia. Nah, di sini nomor 1B 21B adalah sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Dimulai dari 91 ya. Diciptakan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystem. Awalnya ini namanya Oak, yang dimana terinspirasi dari pohon yang tumbuh di luar jendela kantor. Namun karena masalah cipta diubah menjadi Java. Nama ini terinspirasi dari kopi Jawa. Lalu 95 peluncuran Java 1.0, tahun 2000 didominasi oleh platform web. Nah, tahun 2004 sampai 2006 Java diakuisisi oleh Oracle. Di sini kita melakukan pengembangan secara fitur dan keamanan. Jadi Java lebih canggih lah dibandingkan dengan versi sebelumnya. Lalu di Java 8 2011, Java 9 2017 hingga saat ini 2021 dengan versi long term support.
software yang digunakan maaf, software yang dibuat dalam bahasa pemrograman Java banyak sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan atau menunjukkan contoh-contohnya. Di sini ada game yang bernama Minecraft, ada Gmail, Spotify, Netflix, dan LinkedIn atau Google. Dan soal nomor 2, kita membuat flowchart dan pseudocode ya. Dengan soal yang tadi di atas, dimulai kita dari start, lalu ke bawah adalah input golongan jam lembur. Di bawah golongan lembur ini ada golongan A, B, dan C dengan masing-masing gaji pokok yang berbeda. Jika golongan A 5 juta, maka golongan B adalah 6 juta setengah dan golongan C yaitu 9 juta setengah. Lalu kita input dari jam lembur 1 jam sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Jika lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,32. Jika lembur 3 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,34. Dan jika lembur 4 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,36. Jika lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,38 dikali. Lalu ke bawah adalah total penghasilan sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur. Lalu ke bawah lagi adalah total penghasilannya dan berakhir. Lalu kita cari inputan pseudocode-nya ya. Sama seperti awal, dimulai dari start, lalu ke input golongan jam lemburnya. Jika golongan A, lalu gaji pokok sama dengan 5 juta. Else if golongan sama dengan B dan gaji pokok sama dengan 6.500.000. Jika golongan C dengan gaji pokok 9.500.000, maka ini berakhir. Lalu kita akan memilih jam lemburnya di case select case ya, jam lembur di case 1 gaji lembur sama dengan gaji pokok sekali 0,30. Lalu ada di case 2 gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Case 3 gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,34. Dan case 4 gaji lembur sama dengan gaji pokok 0 kali 0,36. Case lebih dari sama dengan 5 yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,38. Lalu and select. Nah, di sini adalah total penghasilan sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur. Output total penghasilan dan lalu berakhir. Seperti itu. Demikian tutorial atau praktikum algoritma pemrograman pada sesi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.